Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, nyalakan tombol lonceng sehingga Anda yang pertama mendapat notifikasi tentang video yang baru. Tetap dukung channel ini sehingga dapat terus berkembang, memberikan edukasi kepada masyarakat umum, berikan komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Nah, tentunya ketika kita bicara soal penghidupan yang layak, pekerjaan yang layak, hal-hal tersebut merupakan hal yang bersifat asasi, hal-hal yang terakomodir dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapat pekerjaan yang layak adalah merupakan hak konstitusional. Tetapi menjadi momok yang paling besar dalam dunia ketenaga kerjaan saat ini adalah soal pemutusan hubungan kerja. Menjadi kengerian. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika kita bicara soal ketenaga kerjaan. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Undang-Undang nomor 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang nomor 11 tahun 2000 tentang cipta kerja. Dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 tentang PKWT, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja. Saat ini, saya hanya memberikan penegasan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Bicara soal pemutusan hubungan kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Undang-Undang 11 2020 tidak secara spesifik menyebut tentang apa itu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dituangkan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 1 angka 25, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, dari definisi sederhana ini dapat ditarik beberapa hal penting terkait soal pemutusan hubungan kerja. Hal pertama adalah ketika kita bicara soal pemutusan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja adalah merupakan sikap pengusaha dengan pengakhiran hubungan kerja. Di video-video saya sebelumnya sudah saya urai bahwa hubungan kerja itu akan melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja. Atau pekerja, kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebut buruh atau pekerja. Jadi, hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, hal tersebut adalah merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum antara kedua belah pihak. Jadi misalnya dalam satu peristiwa, dalam satu waktu, salah satu pihak tidak tunduk pada hak dan kewajiban masing-masing yang sudah diikat berdasarkan atas perjanjian kerja, maka perilaku itu dapat dituntut, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Misalnya, seorang pengusaha dalam perjanjian kerja menyanggupi memberikan upah sebulan 10 juta. Lalu pada saat proses pemberian upah ternyata si buruh atau pekerja tersebut hanya menerima 5 juta. Tentunya bertentangan dengan perjanjian yang sudah dibuat. Nah, perilaku ini, perilaku yang dilakukan oleh pengusaha tidak memberikan upah sesuai dengan perjanjian kerja,
dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Nah, lain halnya dengan seorang bapak misalnya menyatakan kepada anaknya, kamu jaga pohon durian semalam. Kalau kamu dapat 10, bagianmu adalah setengah. Sementara setengah lagi untuk keluarga. Lalu pada saat semalaman dia menjaga durian tersebut dan dia hanya mendapatkan, sebutlah 10, dia mendapatkan 10. Lalu ternyata si bapak tidak memberikan sesuai apa yang sudah diucapkan kepada si anak. Tentunya ini bukan merupakan hubungan hukum. Ini hanya hubungan yang bersifat emosional antara seorang ayah dengan anak. Hubungan yang ada dalam lingkup keluarga. Perilaku ketidakpatuhan ayah tidak memberikan 10 biji butir, 10 buah durian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Kecuali mungkin ada hal-hal yang memang dipaksakan untuk tetap dimintai pertanggungjawaban. Misalnya anak menuntut orang tuanya. Tapi itu persoalan lain yang nanti kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Jadi hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban, hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara pengusaha dengan buruh atau pekerja adalah merupakan hubungan hukum. Setiap hubungan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan, hubungan hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lain halnya dengan hubungan yang terlahir tetapi bukan merupakan hubungan hukum. Lalu hal kedua, baik di dalam undang-undang lama, Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 maupun Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020 memberikan penegasan bahwa sebisa mungkin tidak ada pemutusan hubungan kerja. Diupayakan sebisa mungkin tidak ada pemutusan hubungan kerja. Tetapi kalau kemudian ternyata pemutusan hubungan kerja itu terjadi, maka pengusaha dapat membuat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pekerja, kepada buruh 14 hari sebelum proses pemutusan hubungan kerja tersebut. Jadi pemberitahuan secara tertulis itu memuat soal alasan dan maksud terjadinya pemutusan hubungan kerja. Surat tertulis itu disampaikan kepada pekerja, buruh, dan serikat pekerja tentunya. Nah, kalau kemudian si buruh atau pekerja itu terima pemberitahuan tersebut, maka dengan sendirinya terjadi pemutusan hubungan kerja. Tetapi kalau kemudian si pekerja itu menolak, maka harus dilakukan upaya penyelesaian internal antara kedua belah pihak. Ada perundingan kedua belah pihak. Perundingan terjadi antara pengusaha dengan buruh atau biasanya dikenal dengan bipartit. Nah, kalau kemudian ternyata rangkaian perundingan yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendapat titik temu, buntu, tidak ada titik kesepakatan, maka kemudian dilakukan proses mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan melalui perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ada proses mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan akan melakukan serangkaian kegiatan untuk mendamaikan kedua belah pihak, untuk mendapat titik temu soal pemutusan hubungan kerja. Mekanismenya seperti apa? Kalau toh kemudian misalnya pada akhirnya ada titik kesepakatan, maka kemudian Dinas Ketenagakerjaan akan mengeluarkan anjuran. Anjuran ini wajib dipatuhi. Kalau kemudian misalnya ada salah satu pihak yang tidak memenuhi anjuran, maka kemudian baru dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pancasila. Nah, tentunya banyak alasan mengapa proses pemutusan hubungan kerja itu terjadi. Di dalam Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, itu ada satu yang menarik, soal efisiensi. Pemutusan hubungan kerja bisa saja karena efisiensi. Ada dua hal yang diungkap soal apa itu efisiensi. Efisiensi itu berhubungan erat dengan perusahaan mengalami kerugian atau mencegah terjadinya kerugian. Jadi pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Nah, tidak boleh kemudian pengusaha melakukan proses pemutusan hubungan kerja atas alasan-alasan yang subjektif. Misalnya, pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha karena seorang pengusaha, seorang tenaga kerja, seorang buruh menjalankan ibadahnya menurut agama kepercayaan masing-masing. Lalu pengusaha memaksa dia untuk harus di pemutusan hubungan kerja. Atau misalnya ada tenaga kerja yang melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha. Tenaga kerja tersebut tidak boleh di PHK. Kalau toh kemudian dipaksakan untuk di PHK yang notabene bertentangan dengan pasal 153 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, pengusaha harus mengembalikan tenaga kerja, buruh, atau pekerja tersebut dalam posisi semula. Nah, ada kurang lebih ada 11 alasan yang tidak dimungkinkan dijadikan dasar proses pemutusan hubungan kerja. Nanti dapat dibaca lebih lanjut di dalam pasal 153 Undang-Undang 11 2020. Nah, kita tahu bersama kalau dalam uraian-uraian video saya sebelumnya sudah saya urai bahwa berakhirnya suatu hubungan kerja itu salah satunya karena jangka waktu dalam perjanjiannya berakhir. Ada juga beberapa alasan lain, misalnya tentang pekerja meninggal dunia, atau berdasarkan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pancasila, dan hal-hal lain yang bisa saya bagikan. Jadi sangat jelas bahwa sebisa mungkin proses pemutusan hubungan kerja tidak harus terjadi. Kalau terjadi tentunya ada hak-hak yang akan diterima oleh pekerja atau oleh buruh tersebut. Nanti pada video selanjutnya saya akan membahas soal hak-hak tersebut. Mungkin ini beberapa catatan penting yang bisa saya bagikan. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share. Berikan komentar-komentar yang konstruktif jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan terkait persoalan-persoalan yang dialami, persoalan hukum. Dapat mengirim surat pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.